Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salat merupakan salah satu rukun Islam. Siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan tiang agama. Dan siapa yang meninggalkannya, maka dia telah merobohkan sendi-sendi agama. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ista'inu bis sabri was salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita perintah, Ista'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sabar dan salat itu merupakan dua ibadah yang apabila seseorang melakukannya, itu menunjukkan bahwa dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita mendapatkan sebuah masalah atau dirundung berbagai kesulitan, tentu sebagai orang yang beriman, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Dan dengan kesabaran kita mengaktifkan diri untuk berusaha mencari solusi. Dengan salat kita menginginkan akan adanya ketenangan dan kebahagiaan dalam diri. Namun hal ini sebagaimana dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini sungguh berat untuk dilakukan, untuk dijadikan sebagai terapi, untuk dijadikan sebagai bukti penghambaan diri kepada Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tentu kita bertanya-tanya, siapakah orang yang khusyuk itu? Atau bagaimana caranya kita bisa sholat dengan khusyuk? Mari sama-sama kita pelajari ayat berikutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka meyakini dengan sepenuh hati bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Mereka akan mendapatkan balasan dari Allah apa yang dilakukannya berupa ibadah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin, mereka mengimani dengan sepenuh hati mereka akan kembali kepada Allah, akan meninggalkan alam yang fana ini untuk selanjutnya mereka masuk ke alam kubur dan nanti menghadapi alam yang kekal abadi, yaitu di akhirat kelak.
keyakinan seperti ini tertanam dalam hati bahwa suatu hari akan mendapatkan balasan dari Allah dan suatu hari akan masuk ke dalam alam yang kekal abadi, sehingga hal itu menjadikan dirinya khusyuk. Dan orang-orang yang khusyuk tentu dia ketika sholat dia akan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar badannya yang menghadap, tapi juga hatinya yang hadir. Tidak hanya lisannya yang berucap, tapi juga makna yang terkandung dalam bacaan-bacaannya pun itu dihadirkan sehingga meresap ke dalam hatinya. Sehingga dalam hal ini tentu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia akan terus-menerus memperbaiki sholatnya, karena sholatnya itu bisa menjadikan terapi, karena sholatnya itu bisa membuat dirinya tenang. Apabila di luar sana hatinya sedang galau, maka sebagai jalan keluarnya adalah sholat. Dan setelah sholat muncul ketenangan, dan dengan sholatnya itu tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Hadirin yang berbahagia, sholat itu memang ada rukun dan syaratnya. Dalam kajian fikih kita mengenal diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca surah Al-Fatihah, ruku, itidal, sujud dan seterusnya sampai salam. Itu dilakukan, itu diucapkan, dan itu kaitan dengan rukun sholat. Berarti kalau seseorang melakukan rukun sholat dan sebelumnya dipenuhi syarat sahnya sholat, itu sudah dia melakukan sholat dengan benar secara fikih. Namun bagaimana sholat ini bisa berefek? Tentu harus ada nilai plus. Nilai plusnya adalah dengan kehusyuan. Dan kehusyuan itu menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan adalah al-khadi'ina fi ta'atillah. Orang yang tunduk, orang yang patuh ketika sholat, dia mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu adalah bukti kepatuhannya kepada Allah. Begitu pula saat dia mengikrarkan wajjahtu wajhiya, saya hadapkan seluruh tubuhku, wajahku, ya, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, itu adalah sudah mau masuk atau sedang melakukan bukti kehusyuan. Selanjutnya ketika membaca surah Al-Fatihah misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sadar betul apa yang dibaca dan masuk dalam hatinya dia memohon kepada Allah atas permasalahan yang dihadapinya. Itu adalah praktek kehusyuan. Apalagi ketika sujud, bersimpuh, menundukkan semua anggota tubuh kita, mulai dari kepala, tangan, kaki, dan semuanya itu sejajar dengan kaki, yaitu menempel di tanah. Itu menunjukkan bahwa kita sangat lemah dan butuh pertolongannya. Sampai nanti ketika salam, kita ke kanan dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, itu adalah menebarkan kedamaian, kesejahteraan. Sehingga orang yang sholatnya khusyuk, dia hidupnya akan tenang karena tidak memiliki musuh. Tidak peduli orang mungkin memusuhi dia, namun
dia berusaha untuk tidak memiliki musuh satupun. Dia berusaha untuk berbuat baik dan mempraktekkan kebaikan yang Allah ajarkan dalam sholat. Dan orang yang melakukan sholat dengan khusyuk, dia akan mudah ketika Allah memanggilnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu akan mudah tergerak hatinya, karena itu yang dirindukannya. Terminal-terminal itulah yang dia inginkan, bahkan setiap gerak-geriknya dia menunggu waktu sholat. Wajar ketika dalam ayat tersebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Salat itu berat, susah, tidak mudah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digerakkan hati kita untuk senantiasa khusyuk dalam sholat, sehingga merasakan bagaimana sholat ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, bahkan dinantikan waktunya, bahkan kita sangat merindukan ya untuk sholat dan sholat. Mudah-mudahan uraian kasibat atau kajian singkat pada Jumat ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.